Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 Peminatan Bahasa dan Budaya. Kali ini dengan materi frasa dan konstruksi frasa. Di sini ada peta konsep. Yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik frasa, dan yang kedua jenis-jenis frasa. Sebelum mulai, kita pengenalan dengan piramida bahasa ya. Di dalam bahasa Indonesia itu dikenal dari hal yang paling kecil, dari huruf, kemudian meningkat suku kata, lanjut ke kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana yang paling tinggi. Nah, kita sekarang mulai dengan materi yang tingkatan keempat, yakni frasa. Baik anak-anak, definisi frasa. Di sini Ibu ambil dari 3 definisi dari KBBI, Ramlan, dan Krida Laksana. KBBI, frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berkaitan dengan predikat. Sedangkan menurut Ramlan, frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Sedangkan frasa menurut Krida Laksana, yaitu Harimurti Krida Laksana, bahwasanya frasa merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Nah, jadi apa frasa? Frasa adalah kelompok kata yang mengandung makna dan memiliki kedudukan atau fungsi dalam kalimat. Artinya, dia bisa berupa subjek saja, predikat saja, objek saja, komplement atau pelengkap saja, maupun keterangan saja. Adapun ciri-ciri frasa. Yang pertama, terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kedua, memiliki 1 makna gramatikal. Yang ketiga, bersifat non-predikatif, dan yang keempat, menduduki atau memiliki suatu fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, ini nanti anak-anak coba cari frasa dalam kutipan teks tersebut. Oke, setelah dicari mungkin anak sudah menemukan. Nah, ini hasilnya, ini frasanya ya. Oke, yang kalian bisa lihat. Yang berwarna itu adalah frasa, sedangkan yang tulisannya hitam itu bukan frasa ya anak-anak ya. Baik anak-anak, lanjut dengan contoh kalimat. Siswa kelas 10 BB sedang belajar di kelas. Nah, jika kita lihat, kalimat tersebut terdiri atas 3 buah frasa, yaitu 1. Siswa kelas 10 BB berfungsi sebagai subjek, sedang belajar berfungsi sebagai predikat, dan di kelas berfungsi sebagai keterangan tempat. Masing-masing ini berupa kelompok kata, jadi disebut dengan frasa. Jadi ada 3 buah frasa dalam kalimat tersebut. Contoh yang kedua. Sekolah kami melaksanakan pembelajaran PTMT sejak minggu lalu. Kalimat ini bisa dipilih atas unsur subjek predikatnya, yaitu sekolah kami subjek, melaksanakan predikat, pembelajaran PTMT objek, sejak minggu lalu adalah keterangan waktu. Tetapi ketika dipilih atas frasanya, kalimat tersebut hanya terdiri atas 3 buah frasa, yakni frasa yang pertama adalah sekolah kami, frasa kedua adalah pembelajaran PTMT, dan frasa ketiga adalah sejak minggu lalu. Kata melaksanakan bukan frasa karena hanya terdiri dari 1 kata. Kalimat ketiga, gadis yang cantik itu siswa baru di Semansaku. Nah, kalimat ini juga terdiri atas 3 frasa. Frasa pertama, gadis yang cantik itu berkedudukan sebagai subjek, siswa baru berkedudukan sebagai predikat, dan di Semansaku berkedudukan sebagai keterangan tempat. Baik, lanjut dengan jenis frasa. Jenis frasa ada 3 jenis frasa. Yang pertama berdasarkan jenis kata, yang kedua berdasarkan fungsi unsur pembentuk, dan yang ketiga berdasarkan satuan makna unsur pembentuk. Kita mulai dengan yang pertama, yakni jenis frasa berdasarkan jenis kata. Ada frasa nomina, ada frasa verba, ada frasa adjektiva, ada frasa adverbial, ada frasa pronominal,
Ada frasa numeralia, frasa interrogatif koordinatif, frasa demonstratif koordinatif, dan frasa preposisional koordinatif. Kemudian jenis frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuk. Ada frasa eksosentris dan frasa endosentris. Nah, frasa endosentris dapat dibagi menjadi 3. Ada frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Nah, kemudian yang terakhir, jenis frasa berdasarkan satuan makna unsur pembentuk. Dapat dibagi 4. Yang pertama frasa biasa, yang kedua frasa berimbuhan, 3 frasa idiomatik, dan yang keempat frasa ambigu. Baik, ini penjelasannya ya, jenis-jenis frasa. Yang pertama berdasarkan jenis kata, ada frasa nomina, disebut juga dengan frasa benda. Merupakan frasa yang distribusi intinya adalah kata benda. Contohnya sepatu kaca, rumah baru, ruang kelas, siswa kelas 10. Nah, di sini sepatu itu benda ya, rumah, ruang, siswa itu kata benda. Lanjut yang kedua, frasa verbal atau frasa kerja, yaitu frasa yang distribusi intinya berupa kata kerja. Frasa ini dapat ditambahkan dengan sedang untuk kata kerja aktif dan kata sudah untuk menyatakan keadaan. Sedang sakit, akan tiba, baru datang, tidak tidur. Nah, di sini sakit bisa disebut verbal jika ditambahkan dengan sedang. Pada dasarnya sakit itu adalah kata sifat ya. Tapi di sini jika ditambahkan dengan sedang, dia akan berubah menjadi kata kerja atau frasa kerja atau frasa verbal. Lanjut yang ketiga, frasa adjektiva atau frasa sifat, yakni frasa yang distribusi intinya berupa kata sifat. Contohnya sangat panas, intinya adalah panas. Paling pintar itu adalah inti sifatnya adalah pintar. Mahal sekali, sangat cepat, dan sangat sakit. Masih banyak contoh yang lainnya. Yang keempat, frasa adverbial atau frasa keterangan. Merupakan frasa yang distribusi intinya berupa kata keterangan. Ada 2 jenisnya di sini. Ada frasa keterangan sebagai keterangan, contohnya tidak biasanya Amel pulang larut malam. Bisa juga Amel tidak biasanya pulang larut malam, atau Amel pulang larut malam tidak biasanya. Yang B, frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Contoh, saya tidak sekadar bertanya, juga memberikan solusi. Lanjut frasa yang kelima, yakni frasa pronominal atau kata ganti. Yakni frasa yang dibentuk dari kata ganti. Dapat dibagi 3. Yang pertama, frasa pronominal modifikatif atau membatasi, misalnya Anda sekalian, mereka berdua. Yang kedua, frasa pronominal koordinatif atau menggabungkan aku dan dia, aku dan kamu, misalnya. Yang ketiga, frasa pronominal apositif. Kami muda-mudi Indonesia memilih untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami siswa dan siswi semansaku berjanji selalu rajin belajar. Yang selanjutnya yang keenam, frasa numeralia, yakni frasa yang dibentuk dari kata bilangan. Jenis frasa ini dapat dibagi 2. Yang pertama, frasa numeralia modifikatif, contohnya setengah kodi baju Olga, jadi setengah kodi. Yang kedua, frasa numeralia koordinatif, entah 2 atau 3 ayam. Ini sini yang angkanya kan 2 dan 3-nya. Lanjut yang ketujuh, frasa interrogatif koordinatif, yakni frasa yang dibentuk dari kata tanya. Contohnya, mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, kapan dan di mana kejadian itu terjadi. Lanjut dengan jenis frasa yang ke-8, yakni frasa demonstratif koordinatif, yaitu frasa yang dibentuk dari dua buah kata yang tidak saling menerangkan satu sama lain. Contoh, ke sana atau kemari, ini atau itu,
ke sana atau ke sini. Yang terakhir, frasa preposisional koordinatif, yakni frasa yang dibentuk dari kata depan yang tidak saling menerangkan atau tidak saling menjelaskan. Contohnya dari dan ke, dari, oleh, dan untuk. Itu jenis frasa berdasarkan jenis kata. Yang kedua, jenis frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuk. Ada dua, ada frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa eksosentris itu frasa yang hanya memiliki unsur menerangkan atau M. Disebut juga dengan frasa direktif. Frasa ini hanya berupa preposisi atau kata depan. Di rumah, dari sekolah, kepada kawan, dan sebagainya. Yang kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris dapat dibagi tiga. Ada frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Frasa endosentris koordinatif yaitu frasa yang semua unsurnya adalah unsur pusat. Biasanya menggunakan kata penghubung dan atau. Contoh, daya dan upaya. Di sini frasa ini adalah sama-sama penting. Jadi keduanya merupakan inti atau diterangkan D, ya, inti atau D. Singkatan dari diterangkan itu adalah D. Yang kedua, frasa endosentris atributif, yakni frasa yang memiliki unsur pusat dan juga unsur atributif atau penjelas, atribut atau penjelas. Contoh, buku baru, rumah sakit. Jadi baru menerangkan buku, sakit menerangkan rumah sakitnya rumah untuk orang sakit. Jadi DM, semuanya adalah DM. Lanjut usia, intinya adalah usia, berarti lanjutnya M, usianya D. Lanjut usia, maksudnya usia lanjut. Yang ketiga, frasa endosentris apositif, yakni frasa yang semua unsurnya merupakan unsur pusat dan menunjuk atau mengarah pada hal yang sama. Contoh, Ibu Losri Juli, guru bahasa Indonesia di Semansaku. Jadi yang dimaksud adalah Ibu Losri Juli sana. Oke, lanjut. Yang frasa berdasarkan satuan makna unsur pembentuk. Di sini ada 4 anak-anak. Ada frasa biasa, frasa berimbuhan, frasa idiomatis, dan frasa ambigu. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Frasa biasa merupakan frasa dengan hasil pembentukan dari makna denotasi atau makna sebenarnya. Contoh, meja hijau pesanan Pak Anwar sudah selesai. Jadi yang dimaksud meja hijau, ya benar, meja yang berwarna hijau, bukan putih, bukan merah, ya. Yang kedua, frasa berimbuhan merupakan frasa yang salah satu unsur pembentuknya berupa kata berimbuhan. Contoh, tangga berjalan, jadi berjalannya adalah berimbuhan. Orang terpandang juga adalah berimbuhan. Masih banyak contoh yang lainnya. Frasa idiomatis adalah frasa yang memiliki makna konotasi atau bukan makna sebenarnya. Contoh, kasus Pak Anwar dibawa ke meja hijau. Nah, ini bukan meja berwarna hijau, tetapi yang dimaksud adalah ke pengadilan. Dan terakhir adalah frasa ambigu, yakni frasa yang memiliki kegandaan makna, dapat menimbulkan keraguan. Contoh, perancang busana wanita mengadakan pameran nasional. Nah, perancang busana wanita ini bisa bermakna perancang busana berjenis kelamin wanita atau perancang khusus untuk busana wanita. Jadi, itu anak-anak materi untuk frasa dan konstruksi frasa. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.